Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reka Wakafadilan dari Teknik Komputer dengan NPM 230625053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 7. Jadi, yang pertama, jelaskan sintaks dan kegunaan dari seluruh jenis programming modular yang sudah dicakup materi modul sebelumnya, dijelaskan secara singkat saja. Jadi, yang pertama itu ada struktural style programming, yaitu sintaks menggunakan entity dan arsitektur untuk merancang sirkuit yang menghubungkan beberapa komponen, misalnya gerbang logika atau full adder. Kegunaannya itu memudahkan desain sistem digital yang kompleks dengan menghubungkan komponen dasar untuk membentuk keseluruhan sirkuit yang lebih besar. Contohnya, sebuah ripple carry adder 4 bit dapat dirancang dengan menghubungkan 4 full adder. Terus yang kedua ada prosedur, yaitu sintaks dideklarasikan dengan prosedur diikuti nama dan parameter. Contohnya seperti prosedur hitung underscore penjumlahan A, B, input integer, hasil output integer, is begin. Terus hasil titik 2 sama dengan A plus B titik koma. Terus n hitung per penjumlahan. Kegunaannya itu digunakan untuk membagi tugas-tugas tertentu dalam satu blok kode tanpa mengembalikan nilai. Prosedur dapat disintesis jika deterministik. Terus yang kedua itu ada function, dideklarasikan dengan function diikuti nama dan parameter serta mengembalikan nilainya. Contohnya seperti ini. Terus kegunaannya itu melakukan perhitungan atau pemrosesan data yang mengembalikan satu nilai sebagai hasil. Function yang tidak bersifat impure dapat disintesis. Terus ada impure function, yaitu sintaks impure function memiliki sintaks yang mirip dengan function biasa, tetapi hasilnya dapat bergantung pada faktor eksternal. Kodenya seperti ini. Terus kegunaannya itu digunakan saat hasil fungsi bergantung pada nilai eksternal atau function acak. Fungsi ini tidak cocok untuk sintesis karena sifatnya yang tidak deterministik. Terus kedua ada jelaskan lokasi penulisan prosedur, function, dan impure function. Jelaskan juga apa yang terjadi jika tidak ada lokasi tersebut. Jadi prosedur itu harus ditulis di dalam arsitektur dan biasanya digunakan untuk mengimplementasikan bagian kode yang dapat digunakan kembali, memiliki beberapa input dan menghasilkan beberapa output. 1. Prosedur dapat menggunakan pernyataan wait yang tidak diperbolehkan dalam function. Terus jika prosedur dipanggil dari konteks yang salah, maka akan ada kesalahan kompilasi prosedur dengan wait statement. Hanya boleh dipanggil dalam konteks proses yang sesuai. Terus kedua ada function, yaitu dapat ditulis di dalam arsitektur atau paket. Pure function tidak dapat mengubah atau membaca sinyal eksternal, sehingga selalu menghasilkan nilai yang sama untuk argumen yang sama. Terus ada impure function, juga dapat ditulis dalam arsitektur atau paket, tetapi sebaiknya dideklarasikan dalam proses agar tidak mengakses sinyal yang ada di luar parameter fungsi 4. Impure function dapat membaca atau menulis sinyal yang tidak ada dalam daftar parameter, hingga mereka memiliki side effect. Terus sebuah function, impure function, dideklarasi di luar proses, maka ia tidak akan dapat mengakses sinyal yang diperlukan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Hal ini menyebabkan fungsi tersebut tidak lebih dari sekedar pure function karena tidak bisa memanfaatkan sinyal luar.
Terus ada, menurut Anda jenis programming modular apa yang paling baik? Jadi menurut saya structural style programming dianggap ideal untuk merancang sistem digital besar dan kompleks karena kemampuannya dalam mendukung modularitas, hierarki, dan reusabilitas. Dengan pendekatan ini, komponen kecil dapat dirancang dan diuji secara independen sebelum digabungkan ke dalam modul yang lebih besar, mengurangi kompleksitas koneksi antar komponen menjadi lebih jelas, membuat alur data mudah dipahami. Selain itu, modul ini mendukung integrasi terhadap memungkinkan pengembangan dan perluasan sistem yang lebih mudah. Pendekatan ini juga menghasilkan desain optimal yang sintesis perangkat keras. Contoh untuk implementasi pada FPGA atau ASIC. Terus apa saja jenis programming modular yang jawab pada nomor 1 tadi yang dapat disintesis. Jadi pertama itu ada structural style programming. Jadi dapat disintesis karena pendekatan yang menghubungkan berbagai komponen dasar dalam sebuah arsitektur. Terus kedua ada prosedur. Itu dapat disintesis jika ia hanya melakukan tugas yang deterministik. Terus yang ketiga ada function, yaitu hanya memproses input yang diberikan dan tidak memiliki efek samping atau tergantung pada nilai eksternal dapat disintesis. Terus ada impure function. Impure function itu tidak dapat disintesis karena hasilnya tidak selalu konsisten untuk input yang sama. Ketergantungan pada nilai atau kondisi eksternal membuat tidak dapat diterjemahkan ke dalam perangkat keras yang deterministik. Terus itu adalah buat rangkaian dengan kriteria di bawah ini dan lampirkan kode. Jadi untuk kode saya ada random multiplier. Jadi pertama itu ada library IEE, dilanjut dengan yang lainnya. Terus ada entity yang di dalamnya itu ada input sinyal, yaitu inputnya. Terus ada output sinyal, yaitu outputnya. Terus ada architectural behavioral of random multiplexer TP7. Terus dalamnya itu ada impure function yang tadi fungsi. Terus ada generate random. Terus ada set value is integer, return integer is a variable random number real. Terus set A, set B, positive set value. Terus ada uniform set A, set B, dan random number. Terus jika random number ini lebih kecil dari 0,6 atau 60%, maka returnnya akan 1. Dan sebaliknya jika random numbernya itu 0,40, akan return 2. Terus ini ada function multiply with random. Terus return itu ada input value kali generate random. Terus di end multiply with random. Terus ini ada sinyal result value, yaitu integer sama dengan 0. Terus ada proses yang bisa variable input integer, time value, deterministic set, dan lain-lainnya. Terus dimulai terus input integer sama dengan to integer, unsigned input sinyal.
terus temp value sama dengan multiply with random, terus input integer deterministic shift, terus result value, time value, terus terakhir itu ada output sinyal yang itu std logic vector to unsigned result value, output sinyal length and process, terus and behavioral. Terus pada simulasi, jika di input 100 atau 5, maka akan menghasilkan output vektor yaitu 000 dan output value tadi 8. Terus jika di input terus jika di input 8, maka output vektornya akan 8 juga dan output value-nya akan 16. Terus jika di input 1111 akan menghasilkan output 1000 dan 30. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.